على رسول الله صلى الله عليه وسلم من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. صلى الله عليه وسلم. حديث صحيح رواه البخاري في صحيحه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan lirabbil khasana bi Muhammadin wa arsalna min dhulmatil jahli wad dayali. Alhamdulillahi alladhi hadana bi'abdihi al-mukhtar man da'ana ilayhi بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وحدانا. صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. الحمد لله الذي جمعنا في هذا المجمع، والحمد لله الذي جمعنا في هذه الساعة وفي هذا المجمع الكريم وفي هذا الجمع العظيم. الحمد لله الذي جمعنا في حضرة المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم لنكون قرة عين لرسول الله ليسر قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. Limpahan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Maha Raja langit dan bumi, yang Maha melimpahkan keluhuran kepada hamba-hambanya. Tiada satu kehidupan di alam semesta pasti menikmati kenikmatan Allah. Kenikmatan yang terbesar dan terluhur adalah kedekatan kepadanya, kemuliaan hidup yang terindah dan tersuci dalam jiwa yang tersucikan dengan namanya. Maka semoga Allah menerangi jiwaku dan jiwa kalian cahaya kesucian Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, sampailah kita kepada malam yang agung ini yang insya Allah semoga terus mengangkat kita semakin dekat kepada Allah, menghapus kita dari dosa-dosa kita, memperbaiki segala yang buruk dan dosa dari yang lalu dari hari-hari kita, dan memperbaiki yang hari mendatang dengan sebaik-baik keadaan. Hadirin hadirat, titipkan hari-hari lalumu kepada Sang Maha Pemilik hari, yang Maha mengatur dosa yang diampuni dan dosa yang tidak diampuni. Titipkan pada yang memilikinya, niscaya Sang Pemilik tidak akan, niscaya Sang Pemilik mengecewakan kepada hamba yang berharap kepadanya. Saya berfirman dalam hadits qudsi, ya ibn Adam, innaka ma da'awtani farjawtani ghafartu laka ala ma kana minka fala ubali. Wahai keturunan Adam, jika kau berdoa dan berharap kepadaku, niscaya ku ampuni dosa kalian tanpa memperbanyakkan lagi. Berharap kepada Allah, berdoa kepada Allah, maka Allah menghapus segala yang menghambat hubungan antara hamba dengannya berupa dosa dan kesalahan. Allah
memikirkan, dan Allah sudah janji tidak akan mempertanyakannya lagi. Tinggal kau mau mengharap kepada Allah atau tidak, mau mengharapkan Allah atau tidak. Allah sudah membuka pintunya untukmu untuk tidak lagi mempertanyakan dosa-dosamu. Namun Allah hanya mengundang kau dan jiwamu untuk berharap kehadiratnya. Maka masihkah kita menolak dan berharap kepada selainnya? Hadirin hadirat Sang Maha Lembut, Sang Maha Berkasih Sayang sudah menawarkan pengampunan. Tidak akan mempertanyakan lagi dosa-dosa kalian, asal kalian mau berharap kepadaku. Apa arti dan sulitnya berharap? Agar kita disuruh beribadah 1000 tahun bersujud di atas bara api, belum ada apa-apanya untuk menghapus satu dosa kita kepada Allah. Namun hadirin hadirat, Allah meminta kita berharap kepadanya, minta kepadanya, maka menghapuskan dosa kalian tanpa mempertanyakan lagi. Inilah indahnya Tuhanmu, inilah indahnya penciptamu, inilah indahnya Sang Pemilik alam semesta. Saya berfirman, wasyamsi wadduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal layli idza yaghshaha was samaa'i wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wa nafsin wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha. Allah berfirman, wasyamsi wa duhaha, demi matahari dan cahaya duha. Kenapa Allah berfirman dengan cahaya duha? Karena cahaya duha itu sudah terang benderangnya siang hari, tapi terang benderangnya tidak menyakiti kulit kita. Terang benderang yang terindah mulai terbit matahari dan terbenam adalah saat pagi. Pagi biasa membawa manfaat dari cahaya ultraviolet yang mengurus dan mengasuh sel-sel kulit kita. Itulah di waktu cahaya duha, dan cahaya duha paling banyaknya Allah mengabulkan doa hamba-Nya dan meluaskan rezekinya. Dan sebab itu Rasul mengajarkan salat duha, dan waktu duha ini merupakan waktu pagi yang juga melambangkan keindahan dalam keseharian. Jiwa masih tenang, belum gundah, suasana masih indah, ya, udara masih indah. Demikian suasana pagi. Maksudnya Allah ingin menjelaskan, mengenalkan dan menanamkan rasa keindahan zatnya pada diri kita dengan kalimat-kalimat ilahi yang dilantunkan yang bisa kita pahami. Wasyamsi wa duhaha, demi matahari dan cahaya duhanya. Wal qamari idza talaha, demi bulan ketika ia sedang purnama dan terang benderang. Wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha, demi siang hari ketika sedang teriknya, di saat manusia tidak butuh pada pepohonan dan tempat berteduh. Saat teriknya matahari, maka yang paling berharga baginya tempat berteduh. Yang paling berharga darinya justru terlindung daripada teriknya matahari. Allah menciptakan gunung, Allah menciptakan pohon, Allah menciptakan alat-alat untuk membangun agar manusia bisa terlindung dari teriknya matahari. Wan nahari idza jallaha, kalau Allah tidak tumbuhkan pepohonan, kita bagaimana bisa berlindung dan berteduh dari panasnya? Kalau Allah jadikan misalnya bumi ini hanya terbuat dari lempengan baja atau satu benda yang tidak bisa dipecah untuk dibangun,
Hidup saja kau di situ, ibadah padaku semampunya. Panas kau lewati, malam gelap dingin kau lewati. Hidupmu sementara tidak demikian. Namun menciptakan pohon bisa dipotong menjadi kayu, bisa diciptakan tanah, air, bisa diciptakan semen, bisa diciptakan pula biji-biji besi yang dipadu. Demikian juga Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan bumi yang sementara ini warna tidak jelas ketika panas sedang teringnya. Walaupun tidak syahar dan ketika malam sedang gelapnya. Sama mencipta malam masih memberi kita penyelesaian daripada masalah kegelapan. Walaupun di malam hari Allah ciptakan bulan, Allah ciptakan bintang, kurang cahayanya. Sebagian manusia masih butuh penerangan lebih. Allah ciptakan pohon bisa menjadi api, ada batu bara api. Allah ciptakan akal manusia bisa merangkai besi, air berubah menjadi listrik, uap menjadi listrik. Allah Maha tahu karena sel-sel yang mencipta itu Allah. Allah akan tahu bahwa di akhir zaman nanti manusia lebih butuh cahaya di malam hari daripada siang. Manusia lebih butuh cahaya terang benderang di akhir zaman daripada zaman-zaman sebelumnya. Allah siapkan itu bisa pemikiran mereka. Mereka bisa merangkai dari biji-biji besi, dari rangkaian mobil, dari rangkaian lainnya, pembangkit listrik. Tapi pembangkit listrik apakah listrik muncul dengan sendirinya? Tentu tidak. Tak tenaga air, tak tenaga uap, tak tenaga solar, tak tenaga. Itu mestilah dari tenaga yang diambil dari bumi. Tidak bisa yang mencipta sesuatu dari tiada. Jadi di malam hari bumi gelapnya kata Allah lain dari syahar. Jadi malam tidak sedang gelapnya. Sang Maha Adil menciptakan siang dan malam. Siang untuk beraktivitas, malam untuk istirahat dan beribadah juga bagi hamba yang cinta kepada Allah. Namun Allah juga tidak membiarkan manusia dalam kegelapan selama 2,5 hari, 12 jam. Bisa mereka menyalakan obor, bisa berita, bisa lainnya. Tetap saja siang malam hari itu tidak memberikan mutlak harus gelap. Tidak boleh memilihkan cahaya terang-terang. Ada alat-alat dicipta di bumi yang mereka bisa rangkai dan menciptakan cahaya terang. Walau di malam hari diizinkannya ada terang-terang di malam hari. Demikian pula di siang hari diizinkannya pula. Tidak semuanya beri panas. Manusia bisa menciptakan kesejukan dengan kipas angin, dengan air conditioner zaman sekarang, dengan kipas di masa lalu, dengan cara-cara yang lainnya. Allah perbolehkan itu. Tidak harus selalu panas terik tersiksa dan malam tidak harus gelap gulita. Ada penyelesaian dari bentuk keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها. Demi langit dengan segala penciptaannya. Banaha, banyak berarti pembangunan atau suatu konstruksi bangunan yang sempurna. Wassama'i wa ma banaha. Kita tahu planet bumi ini hanya satu dari 300 miliar planet di galaksi Bima Sakti. Dan galaksi Bima Sakti itu hanya satu dari kumpulan jutaan galaksi lainnya. Wassama'i wa ma banaha. Demi langit dan demi pembangunannya yang sempurna. Dan setiap planet berputar pada porosnya, dan dia berputar pada putarannya pula. Bulan mengitari bumi, bumi mengitari matahari. Demikian semua galaksi berputar pada porosnya, dan semua jutaan galaksi itu diatur dengan pengaturan yang maha tunggal dan maha abadi. Wassama'i wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha. Dan demi bumi beserta
munculnya dari tanah, tapi ada buah-buahan, ada rumputan, ada sayuran, ada untuk berteduh saja, ada racun, macam-macam Allah ciptakan. Dan di tempat yang sama tanah juga. Nanti dengan jelas yang dimuliakan Allah, Allah sudah mengatur cahaya matahari, mengatur air hujan, mengatur airnya. Tempat ini perkara selalu kering dan lebih banyak kering. Tempat ini lebih banyak suburnya. Lebih banyak subur berarti akan lebih hijau dia dan lebih banyak manusia tinggal padanya. Daerah kering akan sedikit manusia tinggal padanya. Semua pengaturan sempurna wal-ardi wa man taharaha. Demi bumi dan yang menghamparkannya dengan segala bentuk hewan, dengan segala bentuk sifat, dengan segala bentuk ketentuan kehidupannya, semua diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia ini kalau dilihat setelah dia dari butiran sel, jadi apa bentuknya? Kalian kan belajar biologi, bentuknya itu kecil seperti cacing saja. Itu manusia awalnya seperti itu. Lalu kemudian mulai membesar seperti cecak terlihatnya. Lalu semakin besar baru berbentuk manusia. Hadirin mana manusia bisa sombong? Awalnya hanya seperti cacing kecil. Hadirin yang dimuliakan Allah. Kemudian seperti cecak. Kemudian baru bentuknya muncul sempurna sebagai keturunan Adam dengan dua mata, bibir, telinga dan lain sebagainya. Dari kesempurnaan tuntunan Allah dan anugerah Allah. Setelah Allah mengenalkan itu semua, dari mulai matahari, bulan, siang, malam, langit, bumi, manusia demi manusia dan demi penciptaannya. Maksudnya penciptaan manusia itu kalau kita temukan sangat rumit sekali. Dari bentuk satu ke bentuk lainnya, dari hal yang mustahil ke hal yang mustahil yang lebih besar lagi. Mustahil dari butiran sel berubah menjadi bentuk cacing. Mustahil dari bentuk cacing berubah lagi seperti bentuk cacing yang besar kepalanya. Lalu dari bentuk itu jadi tangan, kaki, kulit, tulang, darah, jantung, lambung, otak, semua. Dan semuanya kemudian berfungsi. Jadi mendengar, jadi melihat, jadi bicara, jadi berjalan, jadi penguasa, jadi rakyat, jadi orang yang baik, jadi orang yang buruk, bisa mencaci, bisa punya perasaan. Lebih dari itu, manusia masalah manusia masalah alhamdulillah fujurah lebih dari itu semua bukannya bentuknya saja. Kalau bentuknya saja tidak jauh beda dengan hewan, tapi alhamdulillah fujurah Allah beri mereka itu ilham. Ilham itu tuntunan di dalam jiwa sebelum tuntunan agama. Jadi sebelum manusia itu belum mencapai agama, tanpa agama pun dia sudah diilhami yang baik dan yang buruk. Lantas disempurnakan dengan agama. Sebentar saya jelaskan. Jadi manusia yang tidak mengenal agama pun, jika melihat saudaranya didolimi, dia tahu yang buruk. Dia tidak mengatakan yang baik. Dia tahu ini perbuatan jahat tidak benar. Jika ia melihat seorang anak marah kepada ibunya tanpa ada tuntunan agama pun, dia berkata, tidak pantas anak ini marah pada ibunya, menghabis ibunya. Ini yang dimaksud alhamdulillah fujurah wa taqwaha. Sudah Allah beri mereka pendidikan sebelum datangnya tuntunan sang Nabi, mana yang baik dan mana yang buruk. Dan ketika mereka berpikir dengan logika yang baik, mereka selalu menemukan kebaikan dalam hidupnya. Dan jika mereka menemukan tuntunan sang Nabi, berpadulah mereka bahwa inilah kebaikan. Hatinya, nalurinya akan menerima bahwa inilah yang terbaik, inilah yang paling mulia, inilah yang paling benar. Kenapa? Karena sudah diberi ilham oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin ini orang semua yang tidak menyembah Allah, kalau mereka mendengar ada sebutan La ilaha illallah, bahwa tiada Tuhan selain Allah, nuraninya berbicara inilah yang benar.
Walaupun logikanya menolak. Kok bisa begini? Kenapa begini? Aku sudah ikuti ajaran guruku, aku sudah ikuti ajaran ayahku, dan lain sebagainya. Penolakan muncul dari logika. Namun nurani sudah mengakui bahwa tiada Tuhan selain Allah, itulah kebenaran. Walaupun sebelumnya logikanya tidak tahu. Di luar agama Islam misalnya, di luar tidak pernah kenal nama Allah, tidak pernah menyembah Allah. Tiba-tiba ada orang yang mengajarkan tiada Tuhan sembahan selain Allah. Nuraninya akan langsung mengakui. Kenapa? Nurani itu milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ruh milik Allah. Ruh sudah bersumpah la ilaha illallah sebelum lahir ke muka bumi. Hadirin hadirat, namun tertutup oleh alam logika. Bagaimana membukanya? Logika yang baik dan polos. Ketika seorang rahib dari pemuka agama, kalau tidak salah dari pemuka agama Buddha, kalau tidak salah, kalau tidak agama Hindu, agama ini dia selalu berkhalwat, bertapa, dan selalu melawan hawa nafsunya. Kalau hawa nafsunya mengajak ke sana, dia selalu sebaliknya. Kenapa? Hawa nafsu. Hawa nafsu itu tidak adanya kebenaran. Hawa nafsunya mengajak makan, dia tidak memakan. Hawa nafsunya tidak memakan, dia makan. Dia selalu melawan hawa nafsu. Lalu datang seorang dai berkata kepadanya, mengenalkan la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Nuraninya mengakui, hawa nafsunya melawan, maka dia pun langsung masuk Islam. Kaget kali ini, saya belum menjelaskan tentang Islam, baru saya jelaskan tiada Tuhan selain Allah. Kenapa kamu terima? Karena hati nurani saya terima, tapi logika saya dan hawa nafsu saya menolak, dan saya selalu melawan hawa nafsu. Maka jika hawa nafsu saya menolak, langsung saya memilih sebaliknya, saya masuk Islam. Kenapa? Karena sudah Allah katakan, Al-Hamha ujurha wa taqwa. Allah sudah ilhamkan ke hati nuraninya mana yang benar, mana yang salah, mana yang hak dan mana yang batil. Namun hawa nafsunya dan logika yang tidak tersucikan dengan tuntunan sang Nabi akan berpaling dari tuntunan ilahi. Maka Allah meneruskan firman-Nya, sungguh betul mereka yang mensucikan dirinya, sucikan dirinya dengan cahaya Allah, mensucikan penglihatan, pendengaran, hari-harinya, lintasan pemikirannya, dia sucikan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka beruntuklah mereka, tidak ada lebih beruntung dari mereka. Siapa mereka itu? Bukan orang lain, tentunya pengikut Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidul Bashar, mana Sayyidul Nas Yaumul Qiyamah. Demikian riwayat Sahih Bukhari. Aku memimpin seluruh manusia di hari kiamat nanti, Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang berpadu kepadanya segenap tuntunan keluhuran, yang seluruh nabi dan rasul disumpah untuk setia dan menjadi pendukung sang nabi, sebagaimana firman Allah, wa ittaqallahu mitsaqan nabiyyin lama ataitukum min kitabin wa hikmatin thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurunna aqrartum ala dhalikum jisri qalu aqrarna qala ishhadu inni ma'akum minasyahidin. Allah berfirman, jika Allah mengambil janji sumpah setia dari para nabi, wahai para nabi, jika datang kepada kalian nabi akhir zaman yang membenarkan kalian bahwa kalian membawa kebenaran, nyata dan nabiin lama ataitukum min kitabin wa hikmah, jika kuberi kalian ini firman-firmanku dan hikmah-hikmahku, hikmahnya kitab dan hikmah. ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم. Nanti di akhir zaman datang Rasul yang membenarkan tuntunan kalian, bahwa membenarkan dia ada Tuhan selain Allah, tuntunan para nabi dan Rasul sebelumnya. La tu'minun nanti, wahai para nabi,
kalian harus beriman kepadanya, yaitu Muhammad Rasulullah, wala tansurunnah, dan kalian harus menjadi penolongnya. Cukup? Belum. Allah tekan lagi, aqadtum ala dzalikum yusri, wahai para nabi, maka kalian siap mengambil sumpah setia begini agar kalian setia pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berbuat lagi, kalau aqadna, para nabi itu berkata kepada Allah, aqadna, kami berikrar sumpah setia kepada Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berbuat lagi, isyhadu inni ma'akum minasyahidin, saksikan aku jadi saksi sumpah kalian oleh para nabi dan rasul. Hadirin hadirat, sudah disumpah para nabi rasul untuk setia kepada Sayyidina Muhammad, idola kita. Maka para mufassir di dalam menafsirkan ayat ini menjelaskan bagaimana para nabi dan rasul membantu. Kalau beriman kepada Rasul jelas, beriman kepada Allah, kepada Nabi Muhammad SAW, membantu Rasul bagaimana jalannya. Mereka itu adalah para sahabatnya Nabi sebelum kebangkitan Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Setiap Nabi dan Rasul kecuali pasti mengabarkan akan datang Nabi akhir zaman, namanya Ahmad di langit dan Muhammad di bumi. Semua Nabi dan Rasul sudah mengabarkan itu, sudah membawa dakwah Nabi Muhammad SAW untuk mengenalkan pada umatnya masing-masing bahwa nanti ada Nabi akhir zaman, yaitu Nabi Muhammad SAW. Cirinya begini, cirinya begitu. Bukan orang yang suka mencaci maki, bukan orang yang suka berbuat balik, orang yang berakhlak indah. Itu semua sifat-sifat Nabi itu dikabarkan oleh para Nabi dan Rasul sebelumnya. Mereka itu para pendukung dakwah Nabi Muhammad SAW sebelum Nabi Muhammad dibangkitkan sebagai Nabi. Hadirin hadirat, sampailah kita pada hadir mulia di malam hari ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kembali kepada sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Salatu man kunna fihi wajada halawatal iman." Seorang yang satu orang yang jika dia memiliki tiga sifat luhur ini, maka ia menemui indah dan lezatnya iman. Siapa mereka? Ayyakun Allah ahab ilaihi mimma siwahuma, ayyakun Allah wa rasuluh ahab ilaihi mimma siwahuma. Dia menjadikan Allah dan Rasul lebih dia cintai dari yang selainnya. Yang kedua, ayyuhibal mar'a la yuhibbuhu illa lillah, tidak mencintai seseorang kecuali karena cintanya kepada Allah. Wa ayyakrahu wa ayyakraha ayyauda bil kufri kama yakrahu ayyuhdafa bin nar, dan dia benci kembali kepada dosa-dosanya dan kemungkaran seperti dia sangat tidak mau dilempar ke dalam api. Tiga hal tampaknya sulit. Hadis ini mungkin sudah sering kalian dengar, ya, sudah sering didengar, tapi kok tampaknya sulit sekali mencapai kelezatan iman. Tidak sesulit yang kita bayangkan. Tidakkah Rasul bersabda seorang akan mengenal kelezatan iman jika berpadu padanya tiga hal. Ayakun Allah habba ilaihi mimma siwahuma, ayakun Allah wa rasuluh habba ilaihi mimma siwahuma, agar dijadikan Allah dan Rasul lebih dia cintai dari yang lainnya. Bagaimana bisa? Kalau orang yang mengatakan bagaimana bisa, karena dia tidak tahu kelakuannya Allah. Kalau dia tahu kelakuan Allah, maka dia tidak akan ada lagi orang yang lebih dicintainya melebihi Allah. Hadirin hadirat, orang kenapa bisa mencintai Nabi lebih dari yang lain? Karena tahu kelakuannya, karena tahu keindahannya. Rasul itu tidak pernah jumpa kita, tidak pernah kenal kita, tidak pernah pula bersama dengan kita, dan bukan teman kita, kenal dan melihat wajah kita pun tidak. Namun beliau membela utama lebih dari semua orang yang kita cintai di yaumul qiyamah. Di saat semua orang yang kita cintai meninggalkan kita, maka orang kekasih membela berdosa. Di sana masalahnya kemurkaan Allah.
bukan masalah penjara dunia. Di dunia saja orang tidak mau penjara, apalagi di akhirat. Penjara akhiratnya alhamdulillah, siapa yang mau masuk ke sana. Namun semua orang mundur kalau sudah orang punya dosa. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, persaudaraan di akhirat banyak yang terputus karena sebab dosa. Tapi tidak persaudaraan antara sang Nabi dengan umat beliau sallallahu alaihi wasallam itu tidak putus. Selama dia tidak menyembah selain Allah, maka Nabi terus membelanya, walaupun dia sudah dilempar ke neraka, walaupun dia seorang yang banyak berbuat jahat, tetap Allah Subhanahu wa ta'ala mengizinkan kepada Nabi untuk memberikan syafaat kepada mereka. Ini Allah tidak mengenal, Rasul tidak mengenal mereka, bukan berteman, bukan sahabat pula. Siapa pula yang makan dibela, yang dibela pendosa? Siapa pendosa ini? Umatnya. Inilah cinta Muhammad SAW kepada kita, kepadamu, kepada diri kita. Nanti Rasul dicinta kepada kita dari diri kita kepada diri kita sendiri. Kalau kita cinta pada diri kita sendiri, kita tidak akan melakukan dosa. Tapi Rasul lebih cinta kepada diri kita dari diri kita sendiri. Beliau lebih ingin kita selamat dari neraka dan kemurkaan Allah daripada diri kita sendiri. Beliau lebih ingin kita dicintai Allah lebih dari kita punya keinginan dicintai Allah. Demikian indahnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan di dalam Sahih Bukhari. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Perumpamaanku dengan kalian bagaikan satu api yang menyala dikerubuti oleh banyak hewan-hewan yang berterbangan di sekitar api." Itu bahasanya, kalau bahasa kita lawan barangkali. Kalau bisa ada cahaya atau lampu, kalau habis hujan ramai kerubutan. Ya, cuma kan di api kerubutannya, bukan di lampu. Kalau lampu tidak membakar. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, kalian itu seperti ini, berebutan keduniawian yang hal itu merupakan api. Ana akhudh bihujjatikum, aku memegang kalian dari belakang kalian. Ana akhudh bihujjatikum, seakan-akan Rasul menyelamatkan serangga itu jangan terkena api, cukup terkena hangatnya saja. Karena di dalam Fathul Bari dan lainnya dijelaskan hewan-hewan serangga itu seperti laut itu mereka makan nyamuk atau binatang-binatang yang ada di sekitar cahaya. Itu boleh-boleh saja. Tapi kalau hujan dari api, Rasul yang selamatkan. Ana akhudh bihujjatikum, aku yang menyelamatkan kalian. Bahkan di dalam salah satu penafsiran hadis riwayat Sahih Bukhari ini, di dalam Athar Sahabat dijelaskan bahwa Rasul SAW tidak satu pun umat yang melintas di sirat dan jatuh ke neraka kecuali Rasul memegangnya. Karena Rasul berkata, aku bihujjatikum, aku memegang kalian, tengkuk kalian atau bakar kalian yang dipegang oleh Rasul SAW. Jika umatnya akan jatuh ke neraka, Rasul tidak ingin umatnya ini jatuh. Namun karena dosa yang banyak di tangan orang ini, maka kamu itu yang menepis dan melepas tangan Rasul dari dalam api neraka. Hadirin hadirat, ini sekilas dari hal yang indah pada sang Nabi. Kalau semakin kita dalami, kita tak menemukan yang lebih kita cintai dari Nabi Muhammad SAW. Langkah indahnya, hadirin hadirat, keselamatan diri kita dari maksiat juga sebab amal-amal dari pahalanya Nabi kita Muhammad SAW. Rasul ketika Isra Mi'raj, beliau itu ditawarkan arak khamr, minuman keras, tawarkan minuman keras dan susu. Maka Rasul SAW mengambil susu. Berkata Jibril, wahai Rasul, alhamdulillah alladzi hadaka lil fitrah, idza akhadta al-khamr rawathu maluk. Wahai Rasul, segala puji bagi Allah yang membuat kau memilih kesucian. Kalau kau memilih arak atau minuman keras, habis umatmu semuanya, tidak satu pun yang selamat dari minuman keras. Maksud
maksudnya seluruh umatnya juga kena godaan ditawarkan mau susu mau minuman keras, ada tawaran dalam hidupnya. Tapi insya Allah orang akan memilih susu dan kesucian daripada dosa dan kesalahan. Namun Jibril berkata, "Lau ikhtartal khamar ghawat ummatan." Kalau kau memilih arak, maka seluruh umatmu tidak terhindar dari minuman keras. Al-Imam Ibnu Hajar al-Asqalani di dalam Fathul Bari menjelaskan arak yang ditawarkan pada Nabi itu beda, bukan arak dunia yang diharamkan. Karena itu arak di surga, hal yang akan diberikan kelak di surga Allah tidak melakukan ini, tidak diharamkan, namun hanya sebagai lambang penyelamat bagi umat Nabi Muhammad SAW. Malah Rasul Jibril berkata, kalau kau beli arak, habis semuanya terkena tertenggelam di dalam mabuk-mabukan, tidak ada pun yang selamat. Lalu Rasul menolak arak, kok bisa umatnya semuanya banyak yang selamat dari cengkraman minuman keras, walaupun ada yang terjebak, tapi kok banyak yang bisa selamat. Ini Jibril berkata, kalau kamu arak, umatmu kena semua. Maksudnya apa? Perbuatan sang Nabi berpengaruh pada yang lain. Perbuatan beliau berpengaruh kepada umatnya sallallahu alaihi wasallam. Jangankan sang Nabi, diriwayatkan dalam Sahih Bukhari, Rasul bersabda, "Al-mu'min lil-mu'min kal-bunyan yashuddu ba'duhu ba'dhan." Sungguh orang muslim satu sama lain itu bagaikan bangunan saling menguatkan satu sama lain. Makin banyak yang ibadah, makin banyak keberkahan tumpah, bukan hanya pada kelompok itu, tapi pada seluruh muslim lainnya. Tapi makin banyak dosa, makin banyak kemungkaran musibah, bukan hanya pada muslim itu, tapi pada muslim lainnya. Karena kalbunian seperti bangunan Rasul, yashuddu ba'duhu ba'dhan, yashuddu ba'duhu ba'dhan, yaitu saling menguatkan satu sama lain. Bangunan sempurna, kalau dicabut satu saja tiangnya, belum tentu bisa roboh bangunannya. Kalau tidak roboh, berbahaya melewati orang dan lain sebagainya. Hadirin hadirat umat Nabi Muhammad SAW, kalau umat satu sama lain saja bagaikan bangunan yang saling menguatkan, ada tiangnya, ada pintunya, ada kacanya, ada lantainya, ada atapnya, ini umat semuanya. Kalau itu saja seperti itu, bagaimana imamul umat Sayyidina Muhammad SAW yang menjadi pemimpin atau turbin terbesar dari berpengaruhnya umat ini pada kebaikan atau pada kehinaan. Dan sebab itu doa beliau selalu mengistighfari kita sebagaimana perintah Allah, "Fa'lamu la ilaha illallah wastaghfir lidzambika walil mu'minina wal mu'minat." Beristighfarlah untuk orang-orang yang beriman, pria dan wanita. Makanya kalau istighfar cepat diterima oleh Allah pengampunan dosa kita. Kalau kita mau mengampuni dosa, kenapa? Karena Nabi Muhammad beristighfar untuk seluruh umatnya yang berdosa. Jadi jika umatnya beristighfar, berpadulah cahaya doa istighfar sang Nabi yang mendoakan umatnya dengan istighfar umatnya, berangkatlah menuju pengampunan Allah lebih cepat. Hadirin hadirat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda diriwayatkan dalam Sahih Bukhari, "Shalawatul khamsi yamhullah bihil khataya." Salat 5 waktu menghapus dosa-dosa. Ingat itu, salat 5 waktu menghapus kesalahan-kesalahan. Jangan ada satupun di antara kita yang masih terlintas untuk meninggalkan salat 5 waktu di hari esok. Pastikan malam ini malam nama-namaku dan kalian pastikan mendapatkan keluhuran salat 5 waktu. Hanya melakukannya, menunaikannya dan mendapat segala keberkahan salat 5 waktu itu. Ya hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, tidak lama saya menyampaikan tausiah terakhir adalah
sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam saat yang selepas salat membaca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, diakhiri dengan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd, yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Satu kali maka diampuni seluruh dosa-dosanya. Jika riwayat Sahih Bukhari, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah menerangi hari-hari kita dengan seindah-indah keadaan. Rabbi ya Rahman ya Rahim ya Dzal Jalali wal Ikram, terangkan jiwa kami pada puncak-puncak keluhuran, biar menjadikan hari-hari kami seindah-indah keadaan. Warnai jiwa kami dengan harapan selalu kepadamu dan doa. Damaikan jiwa kami, damaikan hari-hari kami, damaikan masyarakat kami, damaikan bumi Jakarta, damaikan bangsa kami, damaikan barat dan timur muslimin muslimat, damaikan bumi dari goncangannya, damaikan gunung dari ledakannya, damaikan hujan dari banjirnya, damaikan laut dari tsunami-nya. Wahai sang pemilik alam semesta, inilah doa dan munajat dan getaran doa ini sampai ke hadiratmu. Sebagaimana janjimu, dia adalah orang berkumpul dan berfikir kepadaku, kecuali diturunkan malaikat mubarrahin yang menyaksikan kehadiran mereka dan mengaminkan doa mereka dan menyaksikan pengampunan Allah turun untuk mereka. Hadirin hadirat dan malam ini malaikat diriwayatkan dalam Sahih Bukhari, jika berkumpul muslim muslimat dalam jamaah berzikir atau jamaah taklim, malaikat memenuhinya sampai ke langit. Dan malam hari ini para malaikat itu menyaksikan doa kita, mengaminkan doa kita, beristighfar untuk segala dosa kita, memohon pengampunan atas segala hajat kita. Tapi ini jadikan Rasul sallallahu alaihi wasallam orang yang paling kami cintai, dan ketika kami mengetahui beliau demikian indah sampai membela umatnya di api neraka, kami tahu Rasul itu kau yang menciptakan. Wahai Allah, itu adalah bentuk kasih sayangmu yang terindah. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam bentuk kasih sayang Allah yang terindah yang dicipta oleh Allah. Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kasih sayang Allah yang abadi. Bahkan di neraka pun cahaya kasih sayang Allah masih mengangkat hambanya, yaitu berupa Muhammad Rasulullah